Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Deviani. Di sini saya akan mempresentasikan makalah penelitian proses bisnis toko material bangunan Sinar Rahayu sebagai salah satu syarat tugas nilai akhir mata kuliah proses bisnis yang disusun oleh Nirwan Maulana Mustofa dengan NIM 111804444, Rizky Febrianto 1118038, Anggriani Sapitri 111809291, Putri Deviani 111804442, Pelita Kasih 1111813. Kata pengantar, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kami dapat menyelesaikan makalah tentang penelitian proses ini pada toko material bangunan Sinar Rahayu. Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak untuk dalam kesempatan saat ini penulis memberikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat dalam proses pembuatan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna baik secara materi maupun secara penulisan, namun kami telah berusaha dalam segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu kami dengan rendah hati menerima segala masukan, saran, dan usul guna menyempurnakan makalah ini. Akhir kata, kami selaku penulis berharap semoga makalah ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi seluruh pembaca. Jakarta, 20 November 2000. Daftar isi, halaman sampul, kata pengantar, daftar isi. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 tujuan, 1.3 rumusan masalah. Bab 2 proses bisnis perusahaan, 2.1 tinjauan perusahaan, 2.2 sejarah perusahaan, 2.3 struktur organisasi dan fungsi, 2.4 proses bisnis perusahaan. Bab 3 analisa kejadian, 3.1 kejadian operasional atau operating event, 3.2 kejadian informasi atau information event, 3.3 kejadian keputusan atau pengolahan atau decision atau management event, 3.4 kejadian informasi yang mungkin dipicu oleh kejadian keputusan atau pengolahan. Bab 4 analisa SWOT pada toko bangunan Sinar Rahayu. Bab 5 penutup, 5.1 kesimpulan, 5.2 saran, daftar pustaka, lampir, daftar gambar, 3, 1 struktur organisasi toko material bangunan Sinar Rahayu, gambar 2, 1 activity diagram proses penjualan, gambar 2 activity diagram proses pengiriman, gambar 2, 3 activity diagram proses pembelian barang dari supplier, gambar 2, 4 activity diagram proses penerimaan barang, gambar 2, 5 activity diagram proses retur ke supplier, gambar 2, 6 activity diagram proses pembuatan laporan stok barang. Daftar tabel 4, 1 matriks SWOT. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Setiap perusahaan menginginkan agar segala potensi yang ada dalam perusahaan, terutama yang menyangkut modal, dapat digunakan secara efisien. Terjadi efisiensi dalam suatu bidang usaha dapat dilihat dari perbandingan besar hasil yang dicapai pada tingkat tertentu dengan biaya yang dikeluarkan sehemat mungkin. Dengan demikian, tindakan efisiensi berarti suatu usaha menjaga terjadinya pemborosan. Dalam menilai efisiensi atau tidaknya perusahaan tidak cukup kalau hanya memperhatikan beberapa jumlah laba yang diperoleh, tetapi juga berorientasi kepada beberapa faktor modal yang dikorbankan untuk dihasilkannya laba tersebut. Dengan kata lain, efisiensi penggunaan modal di sini dimaksudkan bahwa setiap usaha yang menggunakan sejumlah modal diusahakan sehemat mungkin, cost kapital relatif rendah dengan hasil yang dicapai. Bagaimana menggunakan modal secara efisien merupakan salah satu masalah pemasaran dalam sebuah perusahaan yang
cara berjalan. Salah satu alternatif yang akan digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan modal. Oleh karena itu, perhatian pihak manajemen perusahaan mulai diarahkan bagaimana kemampuan perusahaan tersebut dapat pengantisipasian masalah persaingan agar dapat diatasi dan dijadikan sebagai perencanaan strategis pemasaran yang lebih baik. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, manajer dituntut untuk bekerja secara operasional agar perusahaan mencapai laba yang maksimal. Perumusan strategi pemasaran didasarkan pada analisis yang menyeluruh terhadap pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal perusahaan setiap saat perubahan dengan cepat sehingga melahirkan berbagai peluang, ancaman baik yang datang dari pesaing utama maupun dari iklim bisnis yang senantiasa berubah. Konsekuensi perubahan faktor eksternal tersebut juga mengakibatkan perubahan faktor internal, perubahan seperti perubahan terhadap kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan adalah tergantung pada kemampuan perusahaan tersebut untuk menguasai pasar. Penguasaan pasar tergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengantisipasi setiap peluang dan ancaman bagi perusahaannya, serta menggunakan informasi yang tepat dalam mengambil keputusan. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh peran manajer dalam memilih dan merencanakan strategi pemasaran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Akan tetapi, dalam pengembangan strategis pemasaran, manajer harus mempertimbangkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, melainkan juga industri perusahaan yang bersangkutan dibandingkan dengan pesaing. Kemampuan analisis perusahaan adalah faktor yang sangat penting untuk keberhasilan dalam perusahaan. Jika suatu perusahaan menjual lebih banyak produk yang sama dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih mahal atau dapat mengembangkan produk baru yang lebih berhasil. Salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui peluang pasar pada pihak perusahaan dalam strategi pemasaran guna mencapai tujuan peningkatan nilai jual produk tersebut, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT yang didasarkan pada logika dalam memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman threats. Perkembangan dunia industri bahan bangunan tahun-tahun ini semakin berkembang pesat, didukung dengan peralatan dan sumber daya yang memadai dalam menciptakan hasil bahan bangunan yang berdaya guna tinggi dalam kualitas maupun harga. Pertambahan jumlah penduduk dan pemukiman yang semakin padat di setiap daerah membuka peluang bisnis usaha bahan bangunan dalam menyerap pasar yang ada, meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap bahan bangunan menjadikan peluang usaha di sektor ini semakin berkembang. Investor banyak membangun sekolah, toko-toko besar, kompleks perumahan, dan lain-lain demi memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, tidak terkecuali di daerah Basmul. Industri bahan bangunan di daerah ini juga meningkat dengan pesat. Banyak pengembang perumahan dan investor yang membangun kompleks perumahan dan mendirikan toko-toko besar. Hal ini menjadikan persaingan di bahan bangunan meningkat. Investor kemudian melihat sisi lain dari bisnis bahan bangunan adalah dengan menyediakan bahan-bahan pendukung. Pendiri memilih usaha seperti ini karena banyak peminat akan bahan bangunan di daerah sekitar dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Semakin berkembangnya suatu daerah dan semakin tinggi pula tingkat populasi penduduk yang tinggal pada daerah tersebut, maka akan banyak orang yang akan berniat untuk mendirikan rumah permanen dan banyak investor yang masuk sehingga membuat peluang usaha bahan bangunan sangat memperlihatkan hasilnya. Saat ini usaha bahan bangunan mempunyai banyak peluang dalam bisnis dengan semakin meningkatnya kemajuan dan perkembangan pada daerah Basmol. Ada pembangunan rumah, kantor, sekolah, serta gedung lainnya, bahan bangunan seperti pasir, batu, besi, semen, cat, keramik, dan kayu akan terus dibutuhkan pasar.
Untuk memenuhi kebutuhan konsumen bisnis bahan bangunan, maka Bapak Deden Saroji membuka usaha penjualan bahan bangunan. Beliau menjalankan bisnis ini dengan mendirikan toko material bangunan Sinarahayu yang berada di daerah Basmol, Kecamatan Kembangan. Bidang penyediaan pada toko Sinarahayu ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bahan bangunan. Dengan semakin majunya daerah Basmol, maka semakin meningkat pula populasi manusia yang tinggal di daerah Basmol. Tentu dalam ini akan semakin banyak masyarakat berniat untuk mendirikan rumah permanen. Dalam hal ini, bahan bangunan sangatlah dibutuhkan dengan kemajuan zaman. Banyak pula para investor yang berniat untuk mendirikan toko-toko karena merasa bahwa daerah Basmol sudah bukan lagi kecamatan terpencil, namun sekarang merupakan daerah yang maju. Pengusaha yang melirik bisnis ini ternyata tidak hanya Bapak Deden Saroji saja, banyak pengusaha lain yang membuka usaha serupa sehingga memunculkan persaingan bisnis yang cukup ketat. Persaingan ini muncul adalah ketika produsen bahan bangunan yang satu dengan produsen yang lain bersaing dalam menarik minat konsumen dengan menggunakan berbagai macam strategi dalam meningkatkan penjualan, yaitu misalnya pihak perusahaan juga memberikan servis dengan pengiriman langsung dan konsumen cukup menunggu di rumah atau di toko sendiri. Pendistribusian ini menjadi aspek penting karena untuk mengangkut bahan bangunan itu sendiri dibutuhkan armada khusus dan tenaga kerja yang kuat dan handal. Terkait hal ini, toko material bangunan Sinarahayu berusaha melengkapi usaha ini dengan membeli 2 armada sebagai alat angkut dan transportasi. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya usaha, hal ini semakin padatnya tingkat transaksi dan pembelian yang terjadi, disusul dengan perkembangan yang semakin pesat dan semakin banyaknya pesaing yang muncul. Pada pengamatan awal kami di tempat usaha bahan bangunan toko Sinarahayu di daerah Basmol ini semakin maju. Berdasarkan informasi dari karyawan dan pemilik tempat usaha bahan bangunan toko di Sinarahayu mengalami peningkatan dan signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengamatan awal penelitian, hal ini dapat terjadi karena toko material bangunan di Sinarahayu memiliki strategi pemasaran yang sangat baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengamatan dan observasi pada penelitian. Terlihat banyaknya konsumen yang memilih untuk membeli di toko material bangunan Sinarahayu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategis pemasaran dalam meningkatkan penjualan bahan bangunan pada toko material bangunan Sinarahayu di daerah Basmol. Penelitian ini dilaksanakan pada toko Sinarahayu yang berlokasi di Basmol, Kecamatan Kembangan. Adapun waktu pelaksanaan direncanakan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu dari tanggal 10 November hingga 30 November. Analisis yang digunakan dalam mengetahui strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan yang dimiliki oleh toko Sinarahayu bahan bangunan melalui analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara estimasi untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman. Proses pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan perkembangan misi, tujuan, dan kebijakan perusahaan, di mana hal ini dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut. A. Kekuatan, yaitu mengadakan pengamatan serta menganalisis suatu objek untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang terdapat pada toko material bangunan Sinarahayu. B. Kelemahan, yaitu mengadakan pengamatan serta menganalisis kekuatan yang dihadapi oleh toko material bangunan Sinarahayu. C. Peluang, yaitu mengadakan pengamatan terhadap hal-hal yang memungkinkan adanya potensi yang menguntungkan dan dikembangkan. D. Ancaman, yaitu mengamati hambatan-hambatan atau hal-hal yang membahayakan kelangsungan usaha toko material bangunan Sinarahayu.
Saya Pelita Kasih ingin melanjutkan penjelasan dari Putri. 1.2 Tujuan. Adapun tujuan kami menyusun makalah ini yaitu 1. Sebagai salah satu syarat nilai akhir untuk mata kuliah proses bisnis TI. 2. Untuk menganalisis pemasaran pada toko material bangunan Sinar Rahayu. 3. Untuk memberikan rekomendasi strategi dalam memasarkan bahan-bahan bangunan pada toko Sinar Rahayu. 1.3 Rumusan masalah. 1. Melakukan penelitian proses bisnis yang telah diterapkan di toko material bangunan Sinar Rahayu. 2. Menganalisa penelitian dengan metode SWOT. 3. Bagaimana cara mengatasi persaingan harga dengan toko lain. Bab 2. Proses bisnis perusahaan. 2.1 Tinjauan perusahaan. Dalam tinjauan perusahaan ini berisi tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi serta fungsi dari masing-masing bagian serta menggambarkan alur diagram aktiviti proses bisnis yang ada di dalam proses perusahaan tersebut. 2.2 Sejarah perusahaan. Awal mula berdirinya toko material bangunan Sinar Rahayu, Bapak Deden Saroji dulu bekerja sebagai supir kayu dan setelah itu dia pindah bekerja sebagai sales di perusahaan pemilik orang lain dan dari situ gajinya disisihkan oleh Bapak Deden Saroji untuk modal usaha. Uang yang disisihkan untuk modal usaha itu ia pakai untuk membuka toko material bangunan yaitu Sinar Rahayu yang berdiri pada tahun 2003 berlokasi di daerah Basmol, Kecamatan Kembangan. Setelah toko bangunan yang pertama dibuatnya ini berlanjut dengan lancar atau berhasil, Bapak Deden Saroji membuka cabang toko bangunan lainnya seperti di daerah Taman Kota dan daerah Klingkit. 2.3 Struktur organisasi dan fungsinya. Struktur organisasi merupakan pembagian kegiatan kerja menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda dihubungkan sampai batas tertentu, menunjukkan hierarki dan struktur wewenang organisasi serta memperlihatkan hubungan pelaporannya dengan struktur organisasi yang baik. Tugas-tugas digolongkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan terawasi. Hasil-hasilnya dapat terkendali. Berikut gambar struktur organisasi toko material bangunan Sinar Rahayu terdiri ada supplier, owner atau pemilik, manajemen, pemasaran, bagian gudang, kasir, supir, accounting, dan pelayan. Tugas dan fungsi dari masing-masing bagian struktur organisasi dari toko material bangunan Sinar Rahayu tersebut yaitu pemilik adalah top manajemen yang membuat keputusan akhir dari kebijaksanaan serta tanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan yang ada pada toko material bangunan Sinar Rahayu. Tugas pemilik toko material bangunan Sinar Rahayu adalah sebagai penanggung jawab terhadap perkembangan toko serta sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan toko. Manajer adalah utusan pemilik toko yang ditugaskan untuk mengatur segala macam kegiatan dalam toko material bangunan Sinar Rahayu. Bagian pemasaran adalah bagian yang merancang suatu strategi pemasaran dan mengkombinasikan suatu baur pemasaran yang tepat untuk memuaskan keinginan pelanggan. Bagian gudang adalah bagian yang bertanggung jawab menerima, menyimpan, dan mendistribusikan material produksi. Bagian kasir adalah bagian yang bertugas untuk mengurus dan menyimpan suatu hasil pembayaran terutama uang dan memasukkan uang ke dalam mesin kasir. Bagian accounting bertugas untuk memproses dan mengelola laporan keuangan dan mencatat transaksi. Supir bagian yang bertugas untuk mengangkut dan mengantar barang kepada pembeli, dan yang terakhir supplier atau pemasok.
secara umum adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu ke perorangan atau perusahaan, agar bisa dijadikan produk, barang atau jasa yang matang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nirwan. Sekarang selanjutnya 2.4. Proses bisnis perusahaan. Berikut adalah proses bisnis yang ada di toko material bangunan Sinar Rahayu untuk penjualan bahan bangunan. Di sini ada diagram activity penjualan barang. Yang pertama yaitu ada pelanggan datang ke toko, menyebutkan barang yang ingin dibeli, terus pelayan mengecek persediaan barang. Jika tidak tersedia, pelayan menawarkan barang lain yang sejenis. Terus ya pelanggan mengkonfirmasi barang. Jika tidak setuju, maka sesi selesai. Jika setuju, maka sesi lanjut ke pelayan menyiapkan barang. Habis pelayan menyiapkan barang, terus pelanggan mengecek barangnya. Jika barang rusak, pelayan mengambil barang yang sejenis ya. Terus habis itu jika baik, langsung mencatat nama, harga, dan total harga barang ke nota. Terus habis itu memberitahu total harga barang. Terus pelanggan melakukan pembayaran. Terus pelayan menerima pembayaran. Habis itu memberikan nota berwarna putih beserta barang dipesan. Lalu menyimpan nota berwarna merah. Terus pelanggan menerima nota berwarna putih beserta barang yang dipesan. Selanjutnya diagram activity proses pengiriman. Di sini ada bagian penjualan. Pertama menawarkan pengiriman barang. Jika pelanggan mengonfirmasi pengiriman barang. Jika tidak, maka sesi selesai. Jika ya, bagian penjualan meminta alamat, nama penerima dan nama penerimanya. Terus pelanggan memberikan alamat dan nama penerima. Terus bagian pengirim mencatat nama dan alamat penerima ke nota. Terus menyerahkan nota merah dan barang pesanan ke kurirnya. Kurir menerima nota warna merah dan barang pesanan tersebut dan segera mengirim barang pesanan. Selanjutnya diagram activity proses pembelian barang dari supplier. Bagian penjualan mengecek stok barang yang menipis. Jika tidak ada, sesi selesai. Jika ada, mencatat nama barang, memberikan catatannya kepada pemilik. Pemilik menerima catatan dan memesan barang ke supplier melalui telepon. Terus supplier mengkonfirmasi barang pesanan tersebut. Selanjutnya diagram activity proses penerimaan barang. Yang pertama supplier mengirim barang pesanan beserta faktur. Pemilik menerima barang pesanan beserta faktur. Terus pemilik mengecek kondisinya beserta jumlahnya. Jika tidak sesuai, pemilik menghitung total harga barang yang sesuai. Habis itu supplier menawarkan opsi pembayaran. Terus pemilik memilih opsi pembayaran. Mau memilih membayar cash atau membayar secara dicicil. Habis itu supplier menerima bayaran. Jika bayaran lunas, sesi selesai. Jika belum, pemilik mencatat angsuran di faktur.
Diagram activity proses return ke supplier. Yang pertama, pemilik menemukan barang yang rusak, lalu menulis nama barang yang rusak tersebut, terus mengirim faktur dan supplier menerima faktur. Diagram activity proses pembuatan laporan. Yang pertama, supplier membuat laporan, terus membuat laporan stok barang, memberikan laporan stok barang, terus pemilik menerima laporan stok barang. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya bab 3. Saya akan membahas bab 3, yaitu analisa kejadian. Yang pertama, kejadian-kejadian operasional atau operating event. Kejadian-kejadian operasional adalah aktivitas-aktivitas operasional yang dilakukan dalam suatu proses bisnis saat menyediakan barang atau jasa bagi pelanggan, sama halnya yang diterapkan pada toko material bangunan Sinar Rahayu untuk kejadian-kejadian operasional, yaitu yang pertama, menganalisa apa yang dibutuhkan pelanggan dari semua keluhan. Yang kedua, menerima pesanan dan mengambilkan pesanan pelanggan. Yang ketiga, mengemas pesanan pelanggan. Yang keempat, melakukan pembayaran sesuai pesanan. Yang kedua, kejadian-kejadian informasi atau information event. Pada kejadian-kejadian informasi terdiri dari 3 aktivitas, yaitu mencatat data, memelihara data, dan melaporkan data. Sama halnya yang diterapkan pada toko material bangunan Sinar Rahayu untuk kejadian-kejadian informasi, yaitu yang pertama, mencatat barang yang masuk ke toko. Yang kedua, menginformasikan harga barang ke pelanggan. Yang ketiga, mencatat semua penjualan dan pendapatan barang material. Selanjutnya yang ketiga, kejadian-kejadian keputusan atau pengelolaan, decision atau management event. Kejadian-kejadian keputusan adalah aktivitas-aktivitas di mana para pimpinan membuat keputusan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian proses-proses bisnis. Sama halnya dengan apa yang telah diterapkan pada toko material bangunan Sinar Rahayu untuk kejadian-kejadian keputusan, yaitu yang pertama, menentukan harga barang per kilo atau satuan. Yang kedua, menganalisa harga barang dengan para pesaing. Yang ketiga, menentukan barang apa saja yang paling diminati oleh para pelanggan. Yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya, 4. Kejadian-kejadian informasi yang mungkin dipicu oleh kejadian-kejadian keputusan atau pengelolaan. Yang pertama, merekap dan membuat laporan penjualan. Yang kedua, mencatat barang apa saja yang dicari namun stok sedang tidak tersedia di toko. Yang ketiga, membuat analisa barang material apa yang sering dibutuhkan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang analisa SWOT pada toko material bangunan Sinar Rahayu. Analisis SWOT menurut Kotler dan Armstrong adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan atau strategis, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman threats suatu perusahaan. Analisa ini diperlukan untuk menentukan beberapa strategi yang ada di perusahaan. Salah satunya yang kita bahas adalah strategi, promosi, dan penempatan produk. SWOT adalah singkatan dari strategis atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats ancaman atau ancaman. Analisis SWOT adalah alat yang sangat sederhana, namun sangat membantu Anda untuk mengembangkan strategis bisnis. Apakah Anda membangun bisnis atau mengembangkan perusahaan lebih baik lagi? Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strengths atau kekuatan dan weaknesses atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten, dan properti intelektual Anda dan lokasi Anda. Opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal yang eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman.
tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data yang dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Ketika Anda melakukan analisis SWOT, Anda akan mempelajari strategis yang solid untuk memprioritaskan pekerjaan yang perlu Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis Anda. Berikut adalah analisis SWOT pada toko material bangunan Sinar Rahayu. Strength atau kekuatan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Weaknesses atau kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dari sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen. Untuk keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan perusahaan. Opportunities atau peluang. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang dari perusahaan. Threats atau ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif. Di tabel ini ada kekuatan atau strategis. Yang pertama, pelayanan yang ramah. Yang kedua, pengaturan yang tepat waktu. Yang ketiga, produk yang ditawarkan bervariasi. Yang keempat, harga yang ditawarkan terjangkau. Yang kelima, tempat yang strategis. Sini juga ada kelemahan atau weaknesses. Yang pertama ada promosi yang dilakukan masih kurang, dan yang kedua armada pengantaran barang masih kurang. Di bawahnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama ada banyaknya permintaan kebutuhan bahan bangunan pada masyarakat. Yang kedua ada pasarnya yang luas. Selanjutnya ada strategi. Yang pertama ada melakukan promosi yang gencar agar promosi yang dijangkau lebih luas. Yang kedua, menambah produk yang lebih variatif agar dapat menarik minat beli konsumen. Selanjutnya ada WO atau strategi. Yang pertama, menambah armada pengangkutan barang agar pengantaran barang lebih cepat. Dan yang kedua, menambah jumlah karyawan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Selanjutnya ada ancaman atau threat atau T. Yang pertama ada jumlah pesaing yang semakin banyak, dan yang kedua produk yang ditawarkan pesaing lebih bervariatif. Yang ketiga ada ST strategi. Yang pertama meningkatnya pelayanan untuk mempertahankan konsumen, dan yang kedua meningkatnya kinerja pelayanan pengantaran yang tepat waktu. Selanjutnya WT strategi. Yang pertama ada meningkatkan promosi yang efektif untuk mempertahankan pasar. Selanjutnya bab 5 atau penutup. Di sini ada 5.1 kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan pada toko material bangunan Sinar Rahayu.
Kami menyimpulkan yaitu pertama, Sinar Rahayu ini adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan bahan material atau bangunan. Pendapatan tidak menentu, sehari bisa mendapat 1 juta sampai dengan 5 juta dari penjualan bahan material bangunan. Yang kedua, sistem bisnis yang diterapkan pada toko Sinar Rahayu sampai saat ini masih menggunakan sistem manual. Hanya menggunakan catatan buku dan nota-nota hasil dari penjualan material bangunan. Sehingga pada saat laporan barang, sehingga pada saat penutupan buku di akhir bulan menghitung dan mencatat masih secara manual. Selanjutnya 5.2 saran. Dari hasil penelitian proses bisnis toko material bangunan Sinar Rahayu, kami mempunyai saran sebagai berikut. Yang pertama, toko material bangunan Sinar Rahayu mungkin bisa menggunakan aplikasi buku kas untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Yang kedua, cek harga barang material yang sering dicari oleh para pembeli secara berkala. Berikutnya ada daftar pusaka. Di sini kita mengambil kesimpulan dari daftar pusaka ini lewat Google dan kita salin linknya di sini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.